Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Pugjati Pranata dari TIB 2024. Nomor NIM 240512040444. Di materi hari ini kita akan sedikit menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Yang pertama, pengertian jaringan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Yang kedua, jaringan komputer, himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomous atau bisa disebut otonom atau mandiri. Selanjutnya yaitu jaringan komputer terpusat dan jaringan komputer distribusi. Jaringan komputer terpusat adalah arsitektur jaringan di mana semua perangkat klien terhubung ke satu server pusat yang mengontrol semua akses dan sumber daya seperti data dan program aplikasi. Jaringan komputer distribusi adalah suatu sistem di mana data dan fungsi komputasi tidak hanya bergantung pada satu server pusat, tetapi tersebar di beberapa komputer atau server yang saling terhubung, sehingga setiap komputer dalam jaringan bisa bertindak sebagai server dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau berbagi sumber daya. Selanjutnya, contoh jaringan terpusat dan jaringan distribusi. Yang pertama, ini adalah jaringan komputer terpusat dan ini adalah jaringan distribusi. Selanjutnya, pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama yaitu PAN atau Personal Area Network. Contohnya yaitu Bluetooth, RDA. Yang kedua ada LAN atau bisa disebut Local Area Network. Biasanya IP komputer tersusun masih dalam satu kelas. Contohnya yaitu lab komputer. Yang ketiga ada MAN atau bisa disebut Metropolitan Area Network, yaitu jaringan satu kota atau wilayah. Yang terakhir ada One Wide Area Network, yaitu jaringan telah mendunia atau internet. Selanjutnya yaitu ada contoh gambar jaringan PAN, LAN, ini MAN, ini terakhir yaitu WAN. Selanjutnya pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Intranet bisa diakses untuk kalangan internal dan internet bisa diakses oleh publik. Ini adalah contoh gambarnya. Ini internet dan ini intranet. Selanjutnya yaitu masuk ke topologi. Yang pertama ada topologi bus. Kelebihan topologi bus yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus yaitu: pertama, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Kedua, proses sending atau mengirim dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Terakhir, topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan.
Dan ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya yaitu topologi ring. Kelebihan topologi ring pertama, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah. Selanjutnya, biaya instalasi cukup murah. Kurangan topologi ring. Yang pertama, kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Yang kedua, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang terakhir, pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Ini adalah contoh topologi ring. Yaitu yang selanjutnya adalah topologi mesh. Kelebihan topologi mesh. Yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Selanjutnya, berwarna bandwidth yang cukup lebar. Yang ketiga, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh yaitu proses instalasi jaringan pada topologi sangatlah rumit. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Selanjutnya yaitu pembagian jaringan menggunakan kabel. Pembagian jaringan penggunaan kabel dibagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel wired network dan jaringan nirkabel wireless network. Jadi jaringan yang tidak memakai kabel itu disebut wireless. Yang kedua, jaringan yang menggunakan kabel disebut wired network. Ini berikut adalah contoh gambarannya. Selanjutnya yaitu jaringan berdasarkan siaran. Jaringan berdasarkan siaran dibagi menjadi tiga, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast yaitu satu ke satu, multicast yaitu satu ke grup, broadcast yaitu satu ke semua. Ini adalah contoh gambarannya. Sekian, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.